Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi informasi bagaimana cara mengisi rapot secara online. Demikian caranya. Pertama, kita buka dulu Google Chrome, ya. Setelah terbuka, kita masukkan alamat IP-nya, yaitu 192.168.100.28154 enter. Ya, setelah seperti ini, kita masukkanlah user dengan password yang sudah kita bagikan di grup tadi. Ini saya contohnya imboim 84@gmail.com. Maksudnya 1234578. Masuk. Ya, setelah itu di referensi kita masukkanlah di sini perencanaan. Ya, berikutnya kita masuk di perencanaan. Rasio di sini adalah cara kita mengajarnya. Persentase dalam pengetahuan dan keterampilan. Saya di sini 30% pengetahuan, 70% keterampilan di teknologi perkantoran. Ya, ini adalah mapel mata pelajaran yang saya ajarkan. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada 5 atau 6 mata pelajaran, maka ada di sini akan muncul mata pelajaran yang diajarkan. Baru berikutnya juga sama, saya buat 30, 70, saya simpan. Berikutnya penilaian pengetahuan di sini kita tambahkan. Baru kita posisi mengajarnya di kelas berapa? Kelas 10. Saya di kelas 10. Rombel kelasnya di 10 AP. 10 AP saya ada 2 mata pelajaran, simulasi digital dan teknologi perkantoran. Saya isi dulu simulasi digital dulu. Ya, di sini jangan lupa kita isi UAS, ujian akhir semester. Teknik penilaian tertulis. Bobotnya di sini 75. Ya, ini KD yang saya ajarkan, saya buat 1 KD saja, baru saya simpan. Ya, ini sudah ada rencana penilaian yang akan saya buat di kelas 10 AP. Berikutnya kita tambahkan lagi yang akan kita nilai lagi, yaitu di kelas 10 AP juga masih tapi untuk mata pelajaran yang kedua, yaitu teknologi perkantoran. Saya buat di sini juga sama, UAS, ujian akhir semester, UAS. Ya, berikutnya tes tertulis, bobotnya saya buat 75, KD-nya saya buat pilih 1, simpan. Ya, nah, ini sudah ada 2 mata pelajaran yang akan saya nilai. Berikutnya saya tambahkan lagi di kelas yang lain. Ingat ya, ini masih penilaian pengetahuan. Ya, masih nilai pengetahuan. Ini masih nilai pengetahuan. Kita masuk ke kelas 10 lagi di rombel yang lain, yaitu kelas 10 di IPK 1. Simulasi digital mata pelajaran saya. UAS, ya, ujian akhir semester. Pilih teknik penulisan, teknik ujian, bobotnya 75, saya pilih 1 KD. Ya, setelah itu saya simpan. Sudah ada 3 kelas yang sudah saya 3 mapel, 3 mata pelajaran yang akan saya nilai, 10 AP, 10 IPK, 10 AP lagi, yaitu mata pelajaran teknologi perkantoran. Selanjutnya saya tambahkan lagi untuk mata pelajaran yang lainnya. 10 AP, S10, 12 IPK 2, tambah lagi simulasi digital, ujian akhir semester. Tes tertulis 75, KD-nya saya tambahi 1 saja. Ini untuk KD 3 ini adalah KD untuk pengetahuan, sementara KD 4 itu adalah KD keterampilan. Oke, sebagai contoh ini dulu yang saya isikan. Berikutnya kita masuk di perencanaan penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan kita tambahkan dulu di sini. Ya. Pilih tingkat kelas 10, saya buat lagi rombelnya 10 AP, contohnya saya pilih. Baru mata pelajarannya simulasi digital. Ya, teknik penilaian saya pilih adalah kinerja karena dia praktik.
ya, keterampilan itu praktek, bobotnya tetap 75 saya buat. Ya, di sini sebagai bukti kinerjanya adalah sebagai bukti aktivitasnya adalah kinerja. Saya pilih KD-nya 1, tapi ingat KD-nya adalah KD 4 ya. Jangan KD 3 karena KD 3 adalah KD keterpengetahuan. Ya. Oke, setelah itu kita simpan di bagian bawah, simpan. Ya. Sudah ada satu kelas. Saya buat lagi untuk mata pelajaran yang lain di 10 AP ini. Pilih kelasnya, rombelnya kelas 10, kelas 10 berapa? 10 AP. Ya. Tadi simulasi digital sudah saya isikan untuk perencanaan. Sekarang saya masukkan di mata pelajaran teknologi perkantoran. Saya pilih teknik penilaiannya adalah kinerja, bobotnya 75, aktivitas penilainya adalah kinerja. Oke, saya pilih KD-nya adalah 41 ya, sebagai KD untuk keterampilan. Kita simpan. Ya, setelah selesai kita baru masuk ke setelah selesai di perencanaan di sini, kita rasio sudah, penilaian pengetahuan sudah, penilaian pengetahuan sudah. Kita masuk yang keempat adalah bobot. Bobot di sini tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya menyimpan saja, simpan. Setelah selesai, kita bisa menyimpan. Ya, kita masuk ke penilaian. Cara penilaiannya kita klik saja tombol penilaian. Ya, di sini ada penilaian pengetahuan. Kita klik tombol penilaian pengetahuan. Pilih kelas yang akan kita berikan nilai, kelas 10 contohnya tadi, rombongan belajar kelas 10 AP. Di 10 AP ada 2 mata pelajaran yang akan saya beri nilai. Pertama simulasi digital. Berikutnya rencana penilaian adalah ujian akhir semester UAS. Nah, cara pengisian kita bisa dua cara. Yang pertama secara manual dengan mengetikkan manual nilainya begini, contohnya 70 ataupun 89, 90, 78, dan seterusnya. Selanjutnya kita simpan. Itu cara pertama. Ya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan format. Ya. Caranya adalah dengan kita klik kelasnya, rombongan belajarnya, mata pelajarannya, simulasi digital, rencana penilaiannya adalah UAS. Kita bisa unduh format yang ada, kita unduh. Dia akan ada dalam bentuk Excel yang ada muncul di sini. Excel. Di sini ada Excel, kita klik, kita buka. Kita buka di sini ya. Di sini kita bisa memasukkan nilainya sesuai yang ada pada rekap penilaian kita. Mungkin selama ini kita sudah punya nilai untuk kegiatan siswa kita ini, kita bisa kopikan. Ya, kita bisa kopikan langsung di sini. Umpamanya sebagai bahan contoh ini ada nilai yang sudah ada ya, kita tinggal masukkan saja nilai ini kan sudah ada. Ini kan masih kosong ya, kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita simpan, kita kopikan saja, copy, terus kita buka format yang sudah ada, kita paste supaya tidak merusak kolom. Bisa kita klik paste langsung seperti ini. Kita tutup, close, simpan dulu, terus di close. Berikutnya kita tinggal mengupload nilai yang akan kita masukkan dengan mengklik tombol unggah. Kita cari file yang sudah kita upload tadi, yang sudah kita ketik. Ini ada di sini contohnya. Kita open. Sudah, nilai sudah masuk ke dalam format yang sudah ada. Setelah itu kita simpan. Ya, begitulah cara menyimpan, cara memasukkan nilai di raport. Berikut juga di penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan di sini kita pilih kelasnya, rombongan belajarnya, terus mata pelajarannya, penilaiannya adalah kinerja. Kita bisa lihat di sini ada juga formatnya sama seperti yang tadi. Kita bisa mengisi nilai dengan cara membuat secara manual dari sini 80 contohnya, atau kita bisa mengisi dengan menggunakan format yang sudah ada. Di sini sudah ada formatnya, kita unduh saja formatnya. Di sini sudah ada file Excel-nya, tinggal kita klik saja langsung.
Ya, ini formatnya. Kalau ada muncul seperti ini, kita klik enable saja, enable editing supaya bisa diedit. Nah, di sini kita tinggal meletakkan format nilainya. Kalau kita sudah memiliki nilai, kita kopikan, masukkan ke dalam format yang ada, pastekan. Berikutnya jangan lupa disimpan. Setelah itu kita tutup. Setelah tutup, kita masukkan ke uploadkan di rapot tadi, unggah ya. Ini nilai keterampilan, ingat ya, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Yang sering kita uploadkan ini adalah nilai keterampilan. Open ya, ini sudah ada nilai keterampilannya, sudah masuk. Setelah itu kita simpan. Oke. Selanjutnya, setelah kita nilai pengetahuan sudah kita masukkan, keterampilan sudah kita masukkan, penilaian sikap. Sikap di sini adalah untuk siswa-siswa yang sikapnya sangat baik dan sikapnya yang sangat tidak baik atau kurang baik ya. Contohkan di sini di kelas 10 B contohnya ya. Saya buat namanya bapaknya si Anissa. Tambahkan komentarnya di sini. Komen tanggal berapa kita buat tanggalnya pada saat penilaian sikap itu. Oh, kita lihat tanggal sekian, tanggal 16 tanggal 14 September. Kita buat di sini adalah integritas. Sikapnya positif. Positif di sini adalah sikap yang baik ya. Jadi kita masukkan. Ananda Anissa namanya ya. Ananda Anissa sudah rajin dalam melaksanakan ya, pembelajaran jarak jauh digorong PJJ. Kita simpan. Oke, ini adalah untuk penilaian yang positif, yang baik. Namanya untuk penilaian yang negatif, kita bisa lihat ya, ini sudah kita mengisi penilaian sikap. Berikutnya penilaian remedial. Ini jika tidak ada siswa remedial maka tidak perlu kita isi ya. Contohnya di sini, kalau tidak ada remedial yang kita buat, nggak usah kita buat di sini, masukkan di sini ya. Oke. Tapi kalau ada remedial boleh kita masukkan. Nah, di sini remedial ya. Berikutnya setelah itu ada di sini laporan hasil belajar. Nah, ini untuk wali kelas ya, wali kelas. Ya, kita bisa lihat catatan akademik, kita masukkanlah di sini deskripsinya apa yang akan kita jelaskan ya. Nilai karakternya, ini dibuat nilai karakter semuanya ya, mau kita tambahkan nilai karakternya. Siswa nama siapa dimasukkan semuanya, integritas religiusnya apa, nasionalisme apa. Ini kita masukkan untuk khusus wali kelas ya, lengkap dengan catatan perkembangan karakternya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di contoh-contoh yang akan saya berikan di grup. Berikutnya kehadiran juga dimasukkan juga ya. Maaf, ini saya bukan wali kelas makanya tidak muncul. Berikutnya nilai ekstrakurikuler tidak ada. Nilai PKL ini bagi yang sudah melaksanakan PKL silahkan diisikan ya. Setelah itu jangan lupa dicetak raport, ini khusus yang wali kelas ya gitu ya. Ya, di sini saya lanjut sebagai wali kelas. Kita bisa lihat catatan akademik. Jadi kita bisa mengisi contohnya si Aira Fariza ini apa sih penilaian yang positif di sini ya. Nanti nilai positif atau negatif akan muncul di sebelah kiri ini. Di sini. Kalau ini baik ya baik, apa deskripsi yang pantas kita berikan untuk si anak tersebut. Ya, ini untuk catatan akademik ya.
Sebagai contoh, ini sebagai bahan untuk mempermudah kita saja. Ini contohnya, pertahankan prestasimu ya. Ini untuk wali kelas ya. Kita kopikan di sini, pastekan ya. Ini sudah selesai. Ini mungkin kata-kata yang pantas untuk dia, kita berikan. Setelah itu kita simpan di bagian yang paling bawah, kita simpan ya. Setelah itu kita isi nilai karakter ya. Nilai karakter di sini kita tambahkan untuk setiap anak-anak kita, bawahnya si Aira ini kita masukkanlah penilaiannya apa ya, sama dia, integritasnya bagaimana, agama gimana. Ini wajib diisi oleh wali kelas. Kemandiriannya bagaimana, kotoran gimana. Yang terakhir adalah catatan perkembangan karakter, bagaimana perkembangan si anak ini. Ini khusus untuk wali kelas, wajib diisi semua ya. Untuk guru tidak perlu, untuk guru ya, untuk guru mata pelajaran. Sikap itu hanya diisi untuk siswa yang paling baik dan yang paling kurang baik ya, untuk guru mata pelajaran. Tapi kalau untuk wali kelas, nilai karakter wajib diisikan, ketidakhadiran wajib diisikan, berapa kali dia absen, sakit dan lain-lain. Terus ada ekstrakurikuler kalau jika ada silakan diisikan. Praktik kerja lapangan, kalau sudah ada nama Dudinya, dia sudah PKL, silahkan dimasukkan. Di sini sudah ada nama perusahaannya, alamatnya di mana, nilainya skala berapa, berapa bulan. Berikutnya prestasi akademik yang diperoleh oleh siswa. Mungkin selama ini ada si Aira ini pernah mengikuti lomba apa, prestasi ekstrakurikuler atau lomba khusus untuk apa, silahkan diisikan. Oke. Berikutnya catatan cetak raport UTS, ini bagi yang mid semester. Nah, kalau ada pilihannya, tapi kalau tidak ada mid semester nggak usah kita buat, kita lanjut aja ke cetak nilai semester. Di sini sebelum kita cetak, kita bisa melihat isinya bagaimana sih nilai si Aira ini. Aira ya. Jika sudah lengkap, pastikan ini sudah bisa cetak. Tapi kalau belum lengkap, maka tidak usah dicetak. Setelah itu kita unduh ledger. Nah, ini wajib 3 ini, ledger KD, ledger nilai akhir, ledger nilai raport, ini wajib di download dan diserahkan ke bidang kurikulum. Catatan yang penting, apabila Bapak Ibu guru sudah merubah nilai atau mengisi nilai, di bagian beranda jangan lupa nanti di sini ada yang berwarna merah, silahkan. Ini sedang proses. Kalau sedang proses berarti sedang diinput. Tapi kalau sudah merah, silahkan nanti diklik yang menandakan nilai tersebut ada pembaharuan ya. Demikian cara pengisian raport Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kita kembali pengisian raport agar Bapak Ibu bisa melaksanakan pengisian raport dengan baik. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.